Pak Menko sudah menjelaskan dari sisi pendekatan disampaikan tadi oleh Sekretari Bessent, memang Amerika melakukan perundingan secara bilateral. Jadi dalam hal ini tidak dilakukan dalam bentuk grup negara. Namun itu tidak berarti bahwa Indonesia dan tentu saja dalam hal ini kita dengan ASEAN tidak bisa bertukar informasi untuk bisa melihat apa potensi-potensi kerjasama baik di dalam proses perundingan ini maupun di dalam konteks apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko dan berbagai kemungkinan. Jadi dalam hal ini justru pada saat pertemuan G20 dan juga dalam pertemuan IMF World Bank ini semua menunjukkan suara yang sama, semua negara, apakah dia negara maju, negara emerging maupun negara-negara berkembang lainnya, semua mengabarkan bahwa ketidakpastian global dengan tidak adanya kepastian mengenai bagaimana hubungan perdagangan antar negara akan diatur telah menimbulkan risiko sangat besar terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan dengan melihat bahwa ini adalah masalah bersama, maka muncul tekad untuk bekerja sama agar risiko ini dapat dimitigasi atau dihindari. Untuk beberapa topik pembahasan seperti untuk negosiasi tadi, selain substansinya yang telah disampaikan oleh Pak Menko di dalam pertemuan tersebut, beberapa materi disambut positif, namun ini adalah masih proses negosiasi. Seperti yang kita lihat pengalaman Amerika Serikat di dalam negosiasi terutama dengan negara-negara seperti RRT, Meksiko, dan Kanada, mereka mengcover yang hubungannya dengan tarif maupun yang non-tarif barrier. Di dalam non-tarif barrier ini termasuk berbagai regulasi dan prosedur-prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan bagi perusahaan Amerika Serikat. Nah, di dalam konteks ini tentu kita nanti akan melihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri. Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan, deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti Amerika Serikat. Dan oleh karena itu nanti tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian. Sebagian ada di dalam kewenangan Kementerian Keuangan, sehingga nanti kita akan terus bersama-sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi-regulasi tersebut. Ini sesuai dengan pertanyaan mengenai kemandirian industri nasional. Jadi industri nasional akan menjadi kuat apabila lingkungan peraturan atau environment dari regulation-nya memenuhi dan menciptakan competitiveness. Dalam hal ini tentu peraturan yang makin sederhana, kepastian hukum, dan berbagai hal yang bisa menimbulkan kepastian dan dampak positif bagi competitiveness industri akan menjadi fokus dari reform kita. Nah, apa yang akan kita lakukan ini akan sekaligus juga menjadi salah satu bargaining untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Saya rasa untuk peluang ekspor baru, kita terus melakukan analisa bersama dengan tim Pak Menko dan yang lain. Secara analitik kita bisa mengidentifikasi beberapa dari komoditas Indonesia yang memiliki real comparative advantage. Itu biasanya secara teoritis dari perdagangan internasional menggambarkan bahwa komoditi yang memiliki RCA atau real comparative advantage di atas 1 itu berarti Indonesia relatif memiliki kemampuan kompetitif. Nah, ini oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, baik itu di BKF, Bea Cukai, dan Pajak telah melakukan analisa dan nanti akan kami sampaikan kepada Pak Menko untuk bisa kita bahas bersama apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong
berbagai industri-industri nasional yang memang memiliki comparative advantage yang sangat kuat sehingga dia mampu untuk menembus tidak hanya pasar di Amerika tapi juga pasar-pasar yang lain. Untuk tadi yang disampaikan mengenai ASEAN secara grup, karena sekarang baru saja 2 minggu yang lalu kita juga bertemu di Kuala Lumpur untuk Menteri-Menteri Keuangan. Tadi juga Amerika Serikat menyampaikan bahwa mereka hadir pada saat seperti pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dan mereka juga menanyakan bagaimana respons ASEAN secara grup, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu referensi bagi Amerika Serikat untuk melihat ASEAN sebagai satu grup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih, Bu Menteri Keuangan. Silakan Pak Aryo. Baik, Pak. Ada beberapa hal. Termin aja Pak Aryo ya. Siap Pak Menko. Termin terakhir. Siap Pak. Termin kedua. Ini terkait dengan QRIS itu atau Gateway Nasional. Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Kedua, tidak ada pembahasan mengenai Mangga 2, ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti. Jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan hal fundamental yang harus dibenahi oleh sektor pengembangan industri, tentunya terkait dengan akses terhadap pasar-pasar produk industri nasional.